Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya nggak akan bahas mengenai amulet, tapi lebih ke investasi. Kenapa? Karena kan selama ini kita selalu bahas mengenai amulet untuk rezekian. Sekarang kalau udah dapat rezeki diapain? Nah, itu juga suatu hal yang penting ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, dan di sini saya mau berbagi cara investasi untuk pemula, di mana dengan resiko yang paling kecil. Nah, teman-teman selama ini kalau punya rezeki disimpan di mana? Apa cuma di rekening, atau misalnya mungkin di bawah bantal, atau di mana? Nah, di video ini kita akan memanfaatkan teknologi untuk bisa berinvestasi agar dana yang kita miliki bisa beranak pinak, tapi dengan resiko yang rendah. Tentu saja, meskipun resikonya rendah, tapi tingkat pengembaliannya atau returnnya atau keuntungannya itu lebih baik dibandingkan kita hanya menyimpan di rekening dan lebih liquid. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama Bibit. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah dengar atau lihat iklannya. Tapi saya mau kasih tahu kalau teman-teman daftar karena lihat video ini di Bibit, bisa menggunakan link referral saya yang akan saya berikan di akhir video. Tujuannya apa? Ketika teman-teman mendaftar di aplikasi itu menggunakan link referral dari saya, bukan link sih, kode referral dari saya. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan cashback 25.000. Seingat saya sih masih ada promonya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan. Kalau teman-teman mau daftar, bisa pakai kode yang akan saya cantumkan di ujung video ini, di akhir video ini. Kenapa saya taruh di akhir? Supaya teman-teman menonton tuh sampai habis, agar pesan-pesan yang disampaikan di video ini tidak terlewat. Supaya teman-teman bisa memahami apa yang teman-teman lakukan melalui penjelasan dari saya. Ya, nah, kenapa saya sendiri menempatkan dana di instrumen ini gitu, di investasi ini? Karena menurut saya liquid, mudah ditarik, mungkin sekitar 2 hari kerja ya, 2 hari kerja kalau saya masuk. Nah, itu bisa, bukan saya masuk, kalau saya jual itu bisa cair ke rekening pribadi. Nah, ketika teman-teman daftar, pastikan jangan lupa masukin nomor rekeningnya teman-teman, karena penarikan dana hanya bisa dilakukan ke nomor rekening yang terdaftar. Jadi aman gitu loh. Dan memang aplikasi ini juga sudah diawasi oleh OJK, sudah mendapatkan izin di Indonesia dan legal. Nah, kalau teman-teman berpikir kenapa saya harus berbagi ini, karena kita itu masih banyak loh orang-orang yang tidak menyadari kalau misalnya mereka tuh harus bisa menghasilkan ketika mereka tidur gitu. Karena kita bekerja nih dari pagi sampai sore, tentunya tenaga kita terbatas. Dan ketika kita tidur, jangan sampai kita tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kita berinvestasi, saat kita tidur pun, aset kita seperti uang yang ada di bank atau di reksadana yang akan dibahas di video ini, itu akan tetap beranak. Nah, cuma bedanya adalah kalau teman-teman deposito itu dimasuk bunganya karena 30 hari dicairkan sekali ya, di tanggal deposito itu cair, tapi dikunci dana teman-teman gitu loh. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang yang akan saya jelaskan di sini, itu teman-teman bisa jual kapan aja dan masuknya pun lebih cepat. Itu tingkat returnnya atau pengembaliannya atau keuntungannya lebih tinggi, dan tidak ada kena pajak lagi karena reksadana itu bukan objek pajak gitu loh. Jadi teman-teman yang masih baru mau belajar investasi, saya sarankan deh untuk daftar. Oke, kode referralnya saya cantumkan di akhir video. Teman-teman jangan lupa nonton sampai habis supaya bisa mendapatkan manfaat. Saya harap video ini bisa membuka wawasan teman-teman yang masih baru, apalagi ya soal investasi. Jadi teman-teman ketika bekerja, uang teman-teman juga bekerja gitu. Oke? Karena ini relatif aman, jadi teman-teman bisa lebih tenang. Oke, kita langsung mulai aja bagaimana cara investasinya. Yuk. Nah, kita mulai ya. Ini adalah aplikasi Bibitnya. Kalau teman-teman bergabung dengan aplikasi ini, join aplikasi ini dengan kode referral dari saya, nanti teman-teman dapat cashback 25.000, di mana nanti 25.000-nya itu bisa dipakai buat beli reksadana. Nah, tapi kali ini saya mau jelasin juga untuk tipe investasi yang resikonya relatif kecil. Karena kan nggak semua dari kita tuh siap ya dengan resiko investasi yang tinggi. Nggak semua orang juga siap melihat naik turun saham gitu ya. Saya mau jelasin yang resikonya rendah. Di sini kalau teman-teman lihat, sebenarnya dia tuh ada beberapa tipe ya. Teman-teman tuh bisa investasi dengan diaturin oleh robot di Bibit, tapi bisa juga teman-teman pilih produk sendiri. Misalnya seperti ini nih, produk sendiri. Nah, di sini itu misalnya kita pilih untuk resiko yang rendah adalah pasar uang.
Nah, di sini ada macam-macam nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada macam-macam reksadana pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang ini, ketika kita berinvestasi ke reksadananya, nanti oleh reksadananya dibelikan produk deposito di bank-bank lain, atau juga semacam obligasi jangka pendek atau surat utang jangka pendek dari perusahaan. Contohnya ya, kita lihat ini kan Sukor Invest Money Market Fund. Nah, ini adalah 1 tahun, satu year ya. Ini 1 tahun adalah grafiknya naik. Kalau pasar uang ini memang cenderung naik. Seandainya ada penurunan sedikit pun nggak terlalu terasa. Dan ini pada hari kerja dapat bunganya ya, gitu. Ini setahun ini terlihat ini returnnya atau keuntungannya 5%. Ini 3 tahun kita lihat berapa, 19. Berarti kalau 19 bagi 3 sekitar 6-an ya. Dan kalau teman-teman investasi reksadana itu bukan merupakan objek pajak, jadi sudah bersih dapatnya. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah sini nih, nah di sini ada total AUM ya di kiri nih. Nah, AUM ini adalah jumlah uang yang dikelola oleh reksadana ini. Ada 11 triliun rupiah orang-orang yang berinvestasi di sini. Besar nominal uangnya ya. Tingkat resiko rendah. Ya, tingkat resiko rendah kalau pasar uang. Nah, terus kita bisa lihat ini bank penampungnya BCA, bank kustodian HSBC. Nah, ini ada ini ya teman-teman, seperti simulasi. Kalau teman-teman nabung rutin per bulan, atau ini nabung sekali di awal misalnya ya. Nah, misalnya teman-teman nabung rutin per bulan nih, udah setahun yang lalu mulai. Setiap bulan teman-teman nabung 1 juta contohnya ya. Nah, ini selama 1 tahun. Harusnya kan kalau cuma tabungan uang kita aja tanpa ada bunganya kan cuma 12 juta dong, karena kan 1 juta per bulan. Nah, ini kalau teman-teman nabung dari pasar uang, jadinya dapatnya tuh di bawah 12.310. Ini adalah bersih ya, sudah dapat bunga bersihnya 310.579. Kalau 3 tahun contohnya ya, harusnya kan tadi 1 juta kali 12 bulan ya, jadi total 12 juta kali 3 36. Nah, ini 39. Ini kalau teman-teman rutin per bulan. Kalau teman-teman nabung sekali misalnya ya, 1 juta di awal tahun. 1 juta itu bunganya 50.000 selama setahun. Kalau 3 tahun 192.375 gitu. Nah, ini kita bisa lihat reksadana ini ditempatkan pembelian surat utang ya, obligasi itu surat utang perusahaan ya. Jangka waktunya kurang dari setahun. Ini porsinya gede, 68%. Makanya returnnya lumayan tinggi, sekitar 5% ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat bunga deposito aja cuma sekitar 4 ya. Itu pun belum dipotong pajak. Oke, itu tadi untuk penempatannya ya. Dan sisanya deposito dan setara kas 31%. Nah, jadi reksadana ini kalau teman-teman bisa lihat nih ya, top holding as of 12 April 2022. Jadi ditempatkan tuh di ini, TD itu time deposit ya, artinya di deposito BTN, Bank Jawa Barat, BNI. Nah, ini kan bunganya variasi. Inilah yang membentuk nanti keuntungan dari reksadana ini gitu. Nah, teman-teman kalau mau lihat lebih detail di prospektusnya, nih teman-teman bisa lihat. Tuh, ini penjelasan mengenai reksadana ini ya. Tuh, lebih detailnya teman-teman langsung baca sendiri aja. Ada baiknya tuh kalau kita mau invest itu kita baca dulu ya. Nah, lalu tadi kita balik ke aplikasi FunFactSheet. Nah, ini adalah yang terbaru paling atas ya. Kita lihat. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat ya. Nih, Sukor Invest. Nah, alokasi ya. Nih kan ada kebijakan investasi pasar uang yang sebelah kiri nih ya. Yang kanan alokasi. Nah, di sini ada obligasi, ada deposito Bank Jawa Barat, BTN, BNI, BPD Sulawesi gitu ya. Nah, ini posisinya adalah di obligasi 68%, di deposito sekitar 31%. Ini teman-teman nanti baca sendiri aja. Nah, kalau menurut saya ini termasuk yang oke, ini reksadananya. Reksadana saya menempatkan di sini juga, gitu.
Teman-teman kalau mau lihat bedanya, bank kustodian adalah bank yang mendapat persetujuan OJK untuk menyimpan dana investasi kamu. Berarti nanti semua dana kita dipegang oleh bank kustodian gitu. Nah, kalau kita misalnya mau beli reksadana gitu ya, terus kita kan transfernya ke bank BCA. Kalau ini kan dituliskan BCA nih ya, tuh ke BCA. Nanti setiap reksadana beda-beda. Ada yang banknya BNI atau yang HSBC dan lain-lain. Nah, kalau ini BCA kebetulan. Nanti ketika kita cairin uangnya juga, kita jual reksadananya gitu ya, kita mau ambil uangnya. Ketika dijual, itu pun akan masuk ke rekening yang kita sudah daftarkan di aplikasi ini gitu. Nah, teman-teman nanti bisa bikin sendiri sih kalau misalnya teman-teman sudah mau invest gitu ya. Misalnya mau di pasar uang nih. Ini contoh nih ya. Teman-teman misalnya mau beli apa nih? Ini kan ada banyak nih, ada yang return 1 tahun 5%, ada yang 2%. Ini kenapa beda? Karena mereka itu menempatkan uangnya di tempat yang beda-beda gitu loh. Di deposito yang berbeda, di obligasi atau surat hutang perusahaan yang berbeda. Makanya beda-beda. Nah, ini teman-teman, kalau menurut saya, kalau masih awal-awal, masih mau belajar investasi, ada baiknya juga di reksadana seperti ini, karena low risk ya, maksudnya rendah risikonya ya. Tapi jangan all in menurut saya. Kalau misalnya teman-teman menempatkan di reksadana pasar uang ini, itu sebenarnya kita itu gampang cairinnya, karena ketika kita jual mungkin dalam sekitar 2 hari itu masuk ke rekening kita. Kalau kita di reksadana saham itu lebih lama, bisa semingguan. Nah, tapi maksud saya itu jangan all in tuh begini. Misalnya teman-teman punya uang, misalnya katakanlah ya biar gampang ya hitungnya ya, 100 juta gitu ya. Jangan semua uang teman-teman yang teman-teman punya langsung masuk ke situ. Kalau menurut saya jangan. Yang namanya investasi itu pasti ada risiko. Sebaiknya dipecah antara di deposito sebagian gitu ya. Terus misalnya contoh 20% atau 25% masuk ke reksadana pasar uang. Karena kan returnnya lebih gede dan lebih liquid, lebih gampang dicairin. Kalau deposito kan harus ditahan sampai dengan jatuh tempo gitu ya. Itu adalah kebijaksanaan kita dalam mengatur uang. Ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau daftar, saya kasih kode referral saya ya. Nih, kode referralnya adalah Randi55. Jadi kalau teman-teman daftar, jangan lupa masukin kode referral Randi55, RANDY 55, supaya teman-teman dapat 25.000 gitu. Oke. Mungkin ini dulu sharing saya kali ini. Ini kita belajar investasi supaya teman-teman juga bisa mengembangkan aset atau harta teman-teman, supaya kedepannya teman-teman bisa semakin makmur. Nah, tapi sekarang kan kita belajar dari yang resikonya rendah dulu gitu ya, karena belum tentu semua orang siap untuk resiko yang sedang ataupun yang tinggi. Oke, mungkin itu dulu. Kedepannya kita akan bahas di ngomong seri keuangan yang lainnya mengenai investasi. Oke, thank you sudah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.